Halo, halo, halo. Perkenalkan, nama saya Talita Frilia Pardosi. Saya mahasiswa Unika Santo Thomas, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membahas mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang dimana dosen yang mengajari Wasit Ginting, Eskom, Mkom. Mari kita masuk ke pembahasannya. Algoritma adalah urutan atau sederet langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistematis yang dimaksud di sini adalah secara teratur dan struktur. Nah, sedikit tentang sejarah algoritma. Algoritma ini diciptakan oleh Al-Khwarizmi di Persia, Iran. Al-Khwarizmi ini adalah seorang ilmuwan muslim yang lahir di Khwarizmiyah, yang sekarang disebut Uzbekistan. Untuk menulis algoritma, maka diperlukan perangkat seperti diagram alir atau flowchart, pseudocode, dan bahasa programan. Diagram alir ini atau flowchart merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk menyusun langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Contohnya seperti di sini kita menentukan luas segitiga. Nah, yang kita ketahui bahwasannya luas segitiga rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, pertama kita buat awalnya dulu. Awalnya, setelah itu inputnya. Apa inputnya? Inputnya itu ini. Ialah adalah alas. Lalu kita masuk ke proses. Prosesnya itu adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dan kita terakhirnya masuk output. Kita masukkan apa yang kita tadi cari. Itu luas. Disitulah outputnya. Dan yang terakhir, akhir. Nah, ini dia contoh dari diagram alir atau flowchart. Yang kedua, pseudocode, menggunakan bahasa sendiri atau kata-kata sendiri. Contohnya seperti start, input alas dan tinggi, hitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, cetak luas, stop. Di sini teman-teman terserah membuat apa yang bisa dipahami teman-teman sendiri. Programan, menuliskan kode komputer dalam suatu bahasa programan berdasarkan algoritma yang telah disusun. Contoh bahasa programan adalah C, C++, Java, PHP, JavaScript, Perl, Python, Delphi, Pascal, dan sebagainya. Kita akan mempraktikkan dengan menggunakan bahasa programan Python. Python ini merupakan bahasa programan tingkat tinggi yang dimana cocok digunakan untuk tren teknologi saat ini seperti AI, IoT, dan data science. Mari kita masuk ke contohnya. Di sini saya menggunakan handphone, teman-teman bisa pergi ke Google dan mengetik Python online yang paling atas ya. Di bagian ini teman-teman bisa menghapus saja. Nah, di sini kita membuat bahasa Python dari menentukan luas segitiga, yang dimana tadi kita sudah membuat algoritmanya. Sekarang kita membuat codingannya menggunakan bahasa Python, dimana kita memasukkan inputnya dulu, yang dimana inputnya adalah alas dan tinggi. Di sini kita buat alasnya 10 ya, dan tingginya kita buat di sini 5. Lalu kita masuk ke prosesnya. Bagian sini apa prosesnya, yaitu tadi luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Bagian yang terakhir kita masuk ke bagian output. Jadi apa yang mau kita print di sini? Ya, yang mau kita print adalah luas segitiga, hasil dari setengah kali 10 yaitu alasnya kali tinggi yaitu 5. Nah, setelah itu kita run saja, kita lihat hasilnya, dan benar. Hasil dari mencari luas segitiga 5.
Jadi di sini teman-teman lihat ya, tidak ada error. Jadi boleh teman-teman mengikuti langkah-langkah ini. Kita masuk contoh kedua. Di sini kita menentukan luas persegi panjang. Di sini terlebih dahulu kita membuat algoritma diagram alirnya atau flowchart. Nah, kita pertama start, kita masuk inputnya itu adalah panjang dan lebarnya. Seharusnya di sini ada lebar ya teman-teman. Dan kita masuk ke proses. Bagian prosesnya itu kita masukkan rumusnya. Yang dimana rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Dan yang terakhir kita ke output, yang dimana kita boleh mengoutput panjang, lebar, dan luas. Lalu stop. Dan kita masuk ke codingannya. Yang pertama kita buat inputnya dulu. Inputnya itu panjang. Di sini saya buat panjangnya sama dengan 10 dan lebarnya sama dengan 20 dan yaitu tadi rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, di bagian outputnya teman-teman boleh suka hati ngeprint mau luas aja juga nggak apa-apa, tapi di sini saya ingin ngeprint panjang, lebar, dan luasnya. Boleh diikuti ya teman-teman cara saya agar tidak error. Nah, di sini kita run saja, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari luas persegi panjang itu adalah 200. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, pertama sekali kita buat algoritmanya seperti tadi, yang dimana dimulai dengan start, lalu inputnya di sini adalah R, dan prosesnya adalah L sama dengan P kali R kali R. P ini sama dengan 3,14 dan outputnya adalah R dan L. Teman-teman boleh di sini buat outputnya L saja, tidak masalah. Ke input dulu, R-nya di sini saya buat 20. Lalu kita masuk ke proses. Kita masukkan rumus tadi, luas sama dengan 3,14 kali R kali R. Yang terakhir kita output saja. Di sini saya print jari-jarinya dan juga luasnya. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Hasil dari luas lingkaran adalah 1056. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini saya menentukan nilai akhir atau NA berdasarkan rumus di bawah ini. Kita pertama mulai start dulu, lalu inputnya adalah NT, NA, dan NS. Dan prosesnya kita masukkan NA rumusnya. Dan outputnya kita boleh teman-teman buat NA saja atau ditambahkan NT, NM, dan NS-nya juga tidak masalah. Lalu stop. Lalu di sini kita masuk codingannya. Kita terlebih dahulu membuat inputnya, yaitu intinya di sini saya buat 5, NM-nya sama dengan 10, NS-nya saya buat di sini 15, dan kita masuk ke prosesnya, yaitu kita masukkan rumus tadi.
Lalu kita masuk ke output. Di sini saya mengoutput NA-nya. Lalu kita run, kita di sini bisa melihat hasil dari nilai akhir. Ini adalah 115. Nah, itu saja sedikit pembahasan saya tentang algoritma dan programan. Saya Talita Frilia Pardosi pamit undur diri. Terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng